Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana barakatihi wa bikum fid dharaini amin ila an qala bab iftitahis sholawat, bab tentang permulaan sholat ya. Setelah kita kemarin membahas tentang khuruj ya, dan kita bahas tentang apa? Dukhulul masjid, maka kita masuk kepada permulaan sholat ya. Kalimat sholawat jam'un min kalimatis sholah ya. Jadi sholat itu jamannya apa? Sholawat. Nah cuman kalau kita sering mendengar kalimat sholawat ame rasul misalnya gitu, nah itu ada kalimat tambahannya as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah biasanya ada kalimatnya as-sholatu ala nabi. Jadi kalau misalnya ana usolli, nah itu bukan sholawat, tapi apa? Tapi kalau ana usolli ala nabi, nah itu namanya sholawat. Ya. Fa idza istaqbalta biwajhika, maka apabila engkau menghadapkan wajahmu kepada kiblat, istaqbil biqalbikal haqqa, maka hadapkanlah dengan sungguh-sungguh hatimu ya kepada apa? Allah. Ya. Nah ini ya, Imam Ghazali menyebutkan kalau engkau sudah benar-benar hadapkan ya wajahmu. Ini yang dimaksud ya ilmu balaghah namanya majaz mursal ya. Itlaqul juz'i wa iradatul kul. Yang dimasukkan wajah, tapi yang disebut wajah yang dimasukkan adalah keseluruhannya ya. Maksudnya diri kita. Ya, masa orang sholat hadapkanlah wajah ke kiblat, badannya begini gitu, bukannya gini kan, nggak begitu. Ya. Paham ya? Jadi ya dihadapkan wajahnya, tapi yang dimaksud adalah keseluruhannya. Bahkan dalam kita ibadah, dalam kita sholat tuh semua menghadap kiblat, tangan kita menghadap kiblat ya. Bahkan ada yang sampai begini tuh ya, nah itu biar jari-jari juga menghadap kiblat. Jadi tapaknya menghadap kiblat, jarinya menghadap kiblat ya. Pas sujud tangannya lurus menghadap kiblat ya. Itu pun jempolnya menghadap kiblat gitu. Nah ini namanya apa? Ini namanya kiblat zahir, kiblat jasadiyah namanya ya. Kiblatun jasadiyah, kiblat jasad ya. Kemana menghadap kiblat jasad? Menghadap kepada Allah. Menghadap kepada apa? Ka'bah tuh ya, kiblat jasad. Adapun kiblat yang kedua ya, kiblat hati ya, kiblat hati. Kiblat qalbiyah. Ya, itu menghadap siapa? Menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Kayaknya enggak aman pakai ini aja ya. Shallallahu alaihi Muhammad. Yang salat ya, di dalam salat mereka ya ada yang hanya menghadap kiblat, ada yang juga menghadap Allah ya. Ini karena kita bahasnya Minhajul Arifin, jalannya para wali-wali, para arifin, ya mereka mengamalkan dua-duanya. Zahir mereka syariatnya menghadap kiblat, batin mereka menghadap Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Imam ya Muhyiddin Ibnu Arabi. Ya, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini seorang wali besar ya. Syekhul Akbar nyebutnya. Syekhul Akbar. Cuman saking akbarnya banyak omongan beliau yang nggak dipahami oleh orang-orang, termasuk khususnya orang-orang syariat. Ya. Bagaimana bisa ucapan seorang profesor dipahami sama anak SD? Ya. Nggak bakal bisa ucapan seorang pakar dipahami oleh orang awam itu. Nah ini sama ketika orang memahami ucapan ya Syekhul Akbar Imam Muhyiddin Ibnu Arabi nggak bakal bisa paham. Tapi orang yang faham mustolahat, orang yang ngerti, yang punya guru, insya Allah faham. Ya, saya pernah nanya sama guru kita, almarhum al-maghfurlah Ki Abdul Hamid Husain, semoga Allah angkat derajat beliau. Itu beliau bilang baca kitab Futuhat Makkiyah karya Ibnu Arabi itu mudah, kata beliau itu. Masya Allah ya, kitab berat dibilang apa? Mudah ya. Ibarat orang baca Fathul Mu'in, baca I'anah kan sulit. Ya kalau nggak paham. Tapi kalau orang udah ngerti, ya mudah-mudah aja. Jadi sulit enggaknya itu nisbi ya. Jadi kalau dibilang kita Fathul Mu'in sulit apa enggak? Kata yang bisa emang kagak. Kata yang nggak bisa
Sulit. Ya, sama kitab Ibnu Arabi juga sama. Paham kalimat beliau susah apa gampang? Ya tergantung orangnya. Kalau kata Kiai Hamid mudah, kalau kata kita sulit. Ya, ya walaupun lebih sulit lagi melupakan Rehan ya gitu. Kata kita ya, kalau kata beliau mudah semua itu ya. Apa kata Ibnu Arabi dalam kitabnya? Ketika aku sholat, ya, ra'aitul bait wala ra'aitul haq. Aku lihat rumah Allah, tapi aku nggak lihat Allah. Kemudian aku sholat lagi, ya, ra'aitullah wala ra'aitul bait. Aku lihat Allah, tapi aku nggak lihat tuh Ka'bahnya. Kemudian aku sholat lagi, ra'aitul bait wa ra'aitullah. Aku lihat rumah Allah, aku lihat Allah. Ya. Apa maksud kalimatnya? Maksudnya kita kalau beribadah tuh ada 3 fase. Tulis apa? Ada 3 fase. Ra'aitul bait wala ra'aitul haq. Yang pertama kita lihat zahirnya tapi kita nggak lihat batinnya. Ya. Kita kerjakan zahirnya tapi kita nggak kerjakan yang batinnya. Ya. Jadi ada orang menghadap kiblat tapi hatinya nggak menghadap Allah, maka lalai sholatnya. Ini maqamul awam, ya, maqamul muridin, ya. Tuh. Ya sholat, cuman hatinya nggak melihat Allah. Adapun yang kedua, ra'aitullah, aku lihat Allah, tapi aku nggak lihat kiblatnya, nggak lihat Ka'bahnya. Nah, ini namanya apa ya? Ya, maqamul fana, maqam fana, dilihat Allahnya aja, Ka'bahnya dia nggak lihat. Ya. Yang ketiga, aku lihat bait dan aku lihat Allah, namanya maqamul baqa. Ya, maqamul baqa. Ya. Artinya sudah sempurna. Ya, melihat Allah di balik setiap makhluknya. Itu ya. Nah ini ya, kalau kita paham, ya begitu enak ya. Kalau kita nggak paham, ngedengar kalimat-kalimat aulia sulit gitu. Bonus uzon aja gitu. Ya. Nah, jadi Imam Ghazali membagi kiblat terbagi 2, kiblat jasad dan kiblat hati. Kiblat jasad menghadap kiblat Ka'bah, kiblat hati menghadap Allah. Wala tanbasit falasta min ahlil inbisat. Ya, ini kalimat cukup dalam ya. Jangan engkau berlaku inbisat. Ini pernah kita bahas dulu dalam kitab Hikam. Ya, ada namanya al-qabdu, ada namanya al-bastu. Jadi makom orang yang pertama yang mesti dia tapaki adalah maqamur roja wal khauf. Maqamur apa? Roja wal khauf. Ketika orang sudah semakin dalam dia punya makom dalam khauf dan roja, naiklah meningkat dia kepada makom selanjutnya, itu apa? Ya, al-qabdu wal bastu. Ini tingkatan lebih tinggi dari khauf dan roja. Khauf takut, kita takut akan sesuatu namanya khauf. Tapi kalau semakin takut sampai sesek kita punya dada, namanya apa? Al-qabdu. Al-qabd itu maknanya digenggam. Ya. Jadi ada orang punya perasaan sangat-sangat takut, saking takutnya itu bisa apa? Bisa pingsan itu. Ya. Sebagaimana ya dikisahkan dalam kitab Risalatul Qusyairiyah, ada salah seseorang, ya, apa namanya, tukang besi, ya, pandai besi, lagi ngegebuk besi, teng digetok tuh besi kan dipanasin dulu tuh, tiba-tiba pingsan. Ketika sadar ditanya sama keluarganya, gitu, ayah kenapa kok pingsan tadi? Ketika ayah sedang membuat atau menempa besi, terlintas terbayang di benak ayah tentang ahwalul qiyamah, ahwal enar, keadaan neraka, dan itu seakan-akan hadir di hadapan ayah, pingsan. Ini al-qabd. Jadi bukan hanya sekedar takut, tapi takutnya itu menimbulkan reaksi yang menyebabkan seseorang pingsan. Ya. Sebagaimana anaknya Imam Fudail bin Iyad kalau nggak salah, ketika sholat menjadi makmum selalu pingsan kalau disebutkan ayat tentang hari kiamat. Membaca tentang hari kiamat, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Tentang hari kiamatnya mencekam, pingsan. Sholat lagi, pingsan lagi. Itu namanya tuh al-qabd ya. Nah lawannya apa tuh? Al-basat.
Jadi rasa roja, harapan. Saking kita yakin betul sama Allah. Kemarin kan gitu ya. Roja muncul dari mana? Al-yakin. Ketika kita yakin betul sama Allah, saking yakinnya hati kita lapang, selapang-lapangnya. Ya. Jadi nggak ada takut-takutnya neraka. Ya. Kenapa? Kita sudah berpegang kepada yang menciptakan neraka. Ya. Kalau orang sudah yakin banget sama Allah, sudah deket banget sama Allah, kagak bakal kepikiran akan neraka. Sama antum dekat sama orang, orangnya orang kaya. Saking yakinnya antum dengan baiknya nih orang kaya, antum nggak bakal puyeng. Perasaan semuanya kayaknya enteng aja. Ya, bang, lu udah bayar listrik belum? Tenang. Oh, saudara gua kaya. Dan memang terjadi. Ketika dia bersandar dengan tuh orang, Allah kasih rezeki, Allah kasih lewat dia tuh. Sehingga hatinya tenang. Masalah apapun tenang ya. Coba antum ketilang. Orang tua antum ya, ini Sambo misalnya itu. Selamat siang Pak. Lihat surat-suratnya. Oh iya, santai, tenang enggak? Tenang. Kenapa? Sudah sangat yakin ya, selamat. Itu namanya apa tuh? Al-basat. Ya, bahkan saking yakinnya antum bisa freestyle. Jalan udah gitu. Karena saking yakinnya tuh. Gitu. Nah, makanya tadi jangan terlalu inbisat. Ya. Kalau kita sholat jangan terlalu inbisat, jangan terlalu santai, jangan terlalu ada orang saking menikmatinya dia nggak ada takutnya ya Allah. Kan orang kalau saking yakinnya, saking senangnya nggak punya rasa apa? Takut. Ya, falasta min ahlil inbisat. Engkau bukan orang yang layak di situ gitu. Ya, makanya kita lihat para alim ulama kita kalau sholat nangis. Nah, itu karena makomnya al-qabdu bukan al-bastu. Ya, gitu. Ada orang saking nikmatnya sholat dia diri dalam keadaan imbisat, nikmat sholat, Allah diri panjang nggak ruku-ruku, rukunya panjang nggak diri ya, karena saking apa nikmatnya gitu ya. Pahami kalimatnya ya. Jadi dalam posisi sholat kata Imam Al-Ghazali, nah itu kalau bisa dominankan sifat khaufnya ya, dominankan sifat khaufnya. Walaupun yang namanya hal itu bisa datang bisa pergi. Ya. Ya, semoga paham ya. Wadhkur wuqufaka baina yadayhi yaumal 'aradil akbar, dan ingatlah wuqufak ya, yakni dirimu, diammu ya. Wukuf maknanya qiyam. Cuman kalau wukuf maknanya ketika jalan berhenti itu namanya wukuf. Ya. Makanya di padang Arafah namanya apa? Wukuf, karena kita sedang melaksanakan sesuatu terus suruh diam itu namanya apa? Wukuf. Orang jalan, kif, nah berhenti, diri di situ. Udah. Tapi kalau qiyam maknanya setelah apa? Ittija, berbaring atau duduk. Baru bangun. Itu bedanya. Jadi ingatlah bagaimana engkau sedang wukuf di hadapan Allah yaumal 'aradil akbar, di hari nanti ya. Di padang mahsyar, di hari ketika adanya aradil akbar. Apa bahasa Indonesianya ya? Ya, ditampakkanlah sesuatu yang besar gitu. Jadi tampakkan aib kita ya tuh. Ditampakkan kesalahan kita. Tuh. Sehingga apa? Waqif ala qadamail khaufi war raja, dan berdirilah di atas kedua pijakan khauf dan roja. Ya, jadi kudu ada khauf ame rojanya, ini seimbang ini. Ya. Nanti kita bahas tuh ya, ada beberapa ulama yang memiliki ijtihad kalau bisa kedepankan rojanya dari khaufnya. Karena kita punya Tuhan nih Ar-Rahmanir Rahim. Allah sengaja naruh Bismillahirrahmanirrahim, dari sekian banyak nama Allah yang Allah punya, Allah kedepankan Ar-Rahman Ar-Rahim, agar yang terbetik dalam benak seorang hamba ketika membaca perintah dan aturan dari Allah bahwa yang ngasih aturan ini Rahman Rahim. Ya. Paham gak? Allah pengen mengesankan bahwasanya ini aturan diatur amezat yang Maha Rahman Maha Rahim. Ya. Beda sama kita baca peraturan yang bikin peraturan galak misalnya. Ya. Takut gak ujungnya? Ya. Yang bikin peraturan misalnya orangnya galak, gahar. Kalau yang ngelanggar digampar, dibunuh gitu. Pasti kita bacanya juga takut. Tapi enggak, ini Al-Quran yang menjadikan dustur ya, yang dijadikan dustur undang-undang kita, ini yang bikin Rahman Rahim. Faqaddimil roja, maka dahulukanlah roja. Ya.
Itu menurut ijtihad salah satu ulama. Tapi ada ulama lain berijtihad, oh enggak, dahulukan khauf. Ya. Karena kalau orang rojak mulu ujung-ujungnya minta uzur terus. Ya. Guru izin kagak ngaji. Kenapa? Gurunya bahaya pasti. Ya khair aja dah gurunya. Guru ya khair gitu. Ustadz khair namanya. Guru minjem duit, khair. Guru izin gak ngaji, khair. Guru minta kitabnya boleh gak? Khair, udah khair aja udah punya. Nah yang begini orang gak ada takutnya nanti nih. Ya. Sehingga apa? Qaddimil khauf, dahulukan khauf. Gitu. Bahkan ada mohon maaf ya, orang ame gurunya jadi ngeremehin. Karena saking dekatnya jadi ngeremehin, jadi ngerendahin. Contoh. Ya. Misal ada orang dekat ame aneh. Bisa ngundang Ustadz Faris gak? Oh bisa, tenang. Ntar gue telepon nih, datang dia kemari. Masya Allah luar biasa. Sebenarnya, iya benar. Ketika kita dekat dengan seorang guru, kita minta tolong guru bisa hadir gak kemari? Itu guru hadir. Cuman bahasa rojaknya ketinggian ini. Tenang aja, Ustadz Faris mama gue, begini udah. Gue teleponnya malam, datang dia kemari. Wow, jadi kan jadi apa? Jadi su'ul adab. Tenang aja ya Allah. Allah ngerti ini gue hamba pilihan. Ini gue bisa ngaji begini. Ini kalau bukan pilihan apa namanya itu? Gue bisa sholat 1 rakaat aja, itu yang milih Allah. Nggak bakal, tenang. Allah yang ngatur nanti kapan. Masya Allah. Jadi terlalu roja, jadi ngatur-ngatur Allah gitu. Jadi nggak ada sopan santunnya ame Allah gitu. Sama kita terlalu roja ame guru sama. Ya terlalu dekat, makanya tuh saya bilang perbaiki adab kita. Kalau kita terlalu roja tuh dikhawatirkan kayak kata Imam Ghazali. Ya latan basit. Falasta min ahlil imbisat. Nah makanya kata Ibnu Athaillah lebih baik orang itu ahlul qabdi daripada ahlul basti. Karena apa? Kalau ahlul qabd udah pasti adab. Tapi kalau ahlul basti nggak semua orang yang kena itu beradab. Ya, ada suatu ketika ada seorang habis yang nggak sebutkan namanya. Ini mengalami basat ini. Jadi ketika ada orang ente minta apa maneh? Sebut aja sebut. Masya Allah luar biasa. Sebut aja, aneh doain. Bener ketika diminta ini bib, didoain gobul tuh. Cuman ketika ngomong pinta aja maneh. Seolah, ya kan kalau kita yakin kalau ini Habib hatinya terjaga. Ya cuman kalau dikasih sama kita kan nauzubillah kan ya. Jadi sombong kita. Nggak kuat menahan ya yakinnya kita sama Allah. Paham sampai sini? Ya, jadi kedekatan itu kadang-kadang membawa musibah bagi orang yang nggak punya adab. Ya makanya kalau kita makin dekat makin nggak punya adab, mendingan gak usah deket dah. Mendingan jauh kita takut, kita khosyah, kita adab tuh daripada dekat nggak punya adab sama guru. Gitu. Ya. Kayak tadi gitu ya, tenang, ntar aneh telepon. Faris nurut sama aneh, Masya Allah luar biasa, Masya Allah. Tak kalau dia nggak datang, gue nggak ngaji lagi. Nah ini nih bahaya nih. Ya. Nauzubillah, minzalik tuh ya. Makanya khauf dan roja tadi itu ya. Ada yang lebih dominan khaufnya, ada yang lebih dominan rojanya, ada yang punya konsep pertengahan. Ya, konsepnya apa? Pertengahan. Rojanya 50%, khaufnya 50%. Tuh ya. Jadi ulama punya beda-beda pendapat ya. Ini dalam dunia tasawuf gitu juga. Jadi kalau bukan fikih doang, tasawuf gitu juga. Ada khilafiyah di antara ulama tuh ya. Termasuk Thariqah Syaziliyah itu rojaknya yang dominan. Thariqah Naqsyabandiyah Qadiriyah khaufnya yang dominan gitu. Kalau kita nggak khauf nggak rojak, datar aja udah itu. Dah datar, kagak takut, kagak berharap itu ya. Tuh. Dibilang takut ya, dibilang takut dia nggak sholat. Dibilang harap dia kagak doa, dia ngapain dah tuh dia? Bengong aja udah tuh. Ya. Jadi kalau khauf sama rojak ini nggak sembarangan. Orang yang dapat khauf sama rojak pasti beramal lah gitu. Nah kalau yang nggak beramal berarti kagak punya khauf, nggak punya roja, dia nggak ngapa-ngapain gitu. Kemana khauf rojaknya? Ilal fulus. Bangun subuh, nggak punya khauf. Subuh nggak bangun, nggak punya khauf. Bangun kerja, oh iya, gitu. Berarti khaufnya apa? Amedun dunia. Dia punya roja sama khauf amedun, bukan sama Allah tuh ya. Jadi nggak sembarangan orang punya maqamul khauf war roja, itu nggak sembarangan. Warfa qalbak anin nazar ila dunya wal khalqi, dan angkatlah hatimu. Ya, angkat hati kita.
Anin nadhar, dari memandang kepada dunia dan makhluk. Tuh kenapa kok disuruh angkat? Karena urusannya dunia itu rendah. Maka diapain? Diangkat karena urusan akhirat tinggi. Tuh ya. Warsil himmatak ilaihi, dan serahkan seluruh cita-citamu, himmahmu, keinginanmu kepada Allah. Ya nih, ketika kita lagi mulai sholat, serahkan tuh semua kepengenan kita sama Allah. Ya. Kenapa? Nah, kenapa? Biar pas lagi sholat kagak mikirin tuh himmah kita. Tuh ya. Ada yang lagi kerja, lagi nulis, ada yang lagi gawe dan sebagainya. Kan ketika kita sholat nanti tuh kepikiran tuh. Nah sebelum sholat serahin dulu, ya Allah aku titipkan nih pikiranku, semua kerjaanku kepadamu, udah selesai. Ntar habis sholat baru apa? Balikin lagi tuh. Fa innahu, karena sesungguhnya Allah la yaruddul abik, tidak pernah menolak budak yang lari. Ya, ada namanya abik. Abik ini budak yang lari dari tuannya. Allah nggak bakal tolak tuh. Ya kan, dia budak, dipekerjakan, diperintah. Ada yang nggak betah, dikabur. Nah itu namanya abik. Allah nggak pernah nolak tuh abik. Biar kali ini kita ame Allah udah kabur, dulu ngaji terus kagak, bertahun-tahun maksiat terus balik lagi, Allah tolak gak? Enggak, itu Allah. Ya. Wala yukhayyibus sa'il, dan juga Allah tidak pernah mengecewakan orang yang meminta tuh ya. Jadi kalau kita minta sesuatu, Allah nggak bakal kecewakan apa yang kita pintakan, pasti dikasih sama Allah. Fa idza qulta Allahu akbar, apabila engkau mengucapkan Allahu akbar, fa'alam, maka ketahuilah annahu, bahwa ia la yahtaj ila khidmatik lahu. Allah enggak butuh khidmah kita kepadanya. Allah enggak butuh salat kita. Allah enggak butuh sedekah kita. Allah enggak butuh apapun dari kita, enggak, demi Allah enggak. Berarti kalau Allah enggak butuh apapun demi buat dirinya, maka itu pasti demi kemaslahatan manusia tuh ya. Makanya simpel aja, kita hidup itu nggak usah jauh-jauh, ya kerjain apa yang Allah suruh, udah itu selesai. Ya. Jumatan apa narik nih, kan jelas kan nih apa? Jumatan ya. Jangan narik lagi Jumatan atau Jumatan lagi narik itu ya. Sambilan dia. Ya. Ya udah Allah suruh kerjakan, yang nggak disuruh tinggalkan tuh. Ya. Selesai itu aja. Wa dzikrika iya. Nah Allah juga gak butuh kita zikir, ingat Allah, Allah gak butuh kita baca sekian ribu kali zikir, Allah gak butuh itu. Allah gak bertambah agung, Allah gak bertambah besar dengan zikir kita, tapi justru kita yang butuh sama Allah. Li'annal hajata min jibilatil fuqara, karena hajat atau kebutuhan itu sifat dasarnya orang-orang fakir, orang-orang miskin kayak kita nih tuh ya. Makanya selama orang masih punya kebutuhan sama dunia, namanya fakir. Ya. Wadzalika simatul khalqi, dan itulah ciri seorang makhluk itu fakir, butuh. Ya. Yang pernah kita bahas di awal dulu ya. Kenapa sih Allah bikin sakit? Agar kita butuh sama Allah. Kenapa sih Allah bikin susah? Agar kita butuh sama Allah. Makanya ketika seorang hamba dikasih kaya, terus dawam dengan kekayaannya, pasti dia butuh Allah. Ya. Karena ada orang ketika kaya nggak butuh Allah, Allah miskinin dia. Makanya kalau kita mau kaya kita langgang terus, ya, bikin proyek yang jadikan kita butuh sama Allah. Tapi kalau kita udah kaya, udah nggak butuh sama Allah, Allah bikin miskin, biar kita butuh sama Allah. Hampir rata, antum lihat orang-orang kaya, ada aja penyakitnya. Maaf ya. Ada yang punya kaya, duitnya banyak, maaf, ada yang anaknya sindrom. Ya. Oh kaya luar biasa, duitnya banyak. Ada yang lumpuh, ada yang cacat, padahal kaya. Kenapa? Dia dengan kekayaannya jadi nggak butuh sama Allah, makanya Allah bikin sakit keluarganya. Makanya kita dalam kondisi kaya tetap butuh sama Allah. Gimana caranya? Nah itu dia. Gimana caranya? Bikin proyek akhirat. Ya. Bikin misalnya pesantren tuh, ya Allah, saya orang kaya doang nggak punya rezeki, ya Allah minta terus sama Allah, kan jadi jalan tuh. Jadi ketika makhluk udah gak butuh Allah, Allah akan bikin dia butuh sama Allah. Wal ghina min sifati dzatih, dan juga termasuk kekayaan. Ghina. Ghina maknanya gak butuh. Bukan kaya ya. Ghina maknanya apa? Gak butuh. Itu termasuk sifat Allah.
Wa innama wudhifa ala abidihi wadhaif, dan sesungguhnya ditugaskan atas hambanya dengan berbagai macam tugas. Kenapa disuruh sholat? Kenapa disuruh ini itu? Liyuqarribahum biha ila afwih wa rahmatih, agar mendekatkan mereka ya dengan sebab tugas itu kepada ampunan dan rahmatnya Allah. Jadi sebenarnya nih Allah kan nggak butuh, ngapa manusia disuruh sholat gitu. Nah Allah nggak tambah kaya dengan sholatnya. Kayak kalau kita kan manusia beda ya. Saya punya anak saya 5. Saya suruh kerja masing-masing buat bantuin saya. Berarti saya butuh nggak? Allah begitu nggak? Enggak. Terus buat apa? Biar hambanya terus ingat sama Allah, terus butuh sama Allah. Ya, makanya dalam semua ibadah pasti ada lafaz mintanya. Semua ibadah. Ya, semua ibadah pasti ada lafaz apa? Mintanya itu ya. Kalau kita sholat apa ya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini fini wafa'ni. Kalau kita sedekah, Rabbana taqabbal minna, ya tuh, innaka antas samiul alim. Ya. Jadi Allah sengaja memberikan hambanya tugas agar hamba tersebut senantiasa dekat sama ampunan Allah dan rahmatnya. Wa yub'idahum biha, dan menjauhkan mereka dengan sebab tugas-tugas itu daripada suhtihi wa uqubatih, dari murka dan hukuman Allah. Qala Allahu azza wa jal, Allah berfirman, wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dan Allah mewajibkan mereka akan kalimat takwa. Ya. Ulama menafsirkan kalimat takwa adalah la ilaha illallah. Ada lagi yang menafsirkan wakila, maknanya bismillahirrahmanirrahim. Ada juga yang menafsirkan makna kalimat takwa adalah apa yang diperintahkan Allah dan dilarang oleh Allah. Intinya Allah mewajibkan manusia untuk senantiasa bertakwa. Ya. Ini ada asbabnya nih. Jadi pernah dengar kisah perjanjian Hudaybiyah, ya, di mana Rasul pengen masuk kota Mekah dihalangin, ya, pengen masuk kota Mekah dihalangin. Lalu kemudian ketika pengen masuk dihalangin, dibikinlah perjanjian yang merugikan umat Muslim, perjanjian yang merugikan umat Muslim, ya, ditulis, ya, dan para sahabat hampir semuanya tidak terima dengan perjanjian itu. Satu, yang pertama, umat Muslim bisa menang kalau perang. Kalau perang pasti menang. Yang kedua, tinggal masuk kota Mekah doang. Ya. Tapi Rasul tetap, ayo kita bikin perjanjian. Ya. Dan isi perjanjiannya, ya, nggak boleh masuk. Nah, ketika menuliskan kalimat awal surat itu, saran dari Rasul adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mereka nggak mau. Orang musyrikin maunya apa? Bismikallahumma. Ya, Bismikallahumma. Ditolak. Yang kedua, ketika ditulis perjanjian di bawah Muhammad Rasulullah, ditulis tuh sama Sayyidina Ali. Yang nulis Sayyidina Ali, Muhammad Rasulullah. Kata orang kafir Quraisy, "Ya Ali, kalau ente tulis Muhammad Rasulullah, berarti seakan kami mengakui dia Rasul." Ya. Enggak diterima tuh. Hapus ya Ali. Kata Sayyidina Ali, "Lan amhu abadah." Aneh enggak bakal hapus selama-lamanya. Disitulah luar biasa. Sayyidina Ali depannya musuh nih semua, tapi dengan berani mempertahankan adabnya kepada Rasulullah. Sampai dalam sebuah riwayat diceritakan oleh si Ali Jum'ah, man nadhara wajha Ali ibadah. Siapa yang mandang wajahnya Ali ibadah. Sebab itu, ya, karena begitu setianya dengan Rasulullah. Tidur di kasur Rasulullah, mempertaruhkan nyawanya, mempertahankan adab depan Rasulullah, depan musuh-musuhnya. Itu man nadhara wajha Ali, cuman mandang wajahnya Sayyidina Ali ibadah. Subhanallah tuh ya. Nah, ketika itu sahabat nggak terima dengan ucapan orang-orang kafir. Ya. Ini kan Rasul kami, tulislah Muhammad Rasulullah. Orang kafir nggak terima, semua nggak ada yang terima. Nah, maka Allah berfirman, ya, fa anzalallah sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Allah turunkan sakinah, ketenangan di hati Rasulullah wa alal mu'minin. Ya, ini dalam ilmu tafsir nih ada yang unik di sini.
Allah turunkan ketenangan ala rasulih, di hati rasulnya, dan juga ala mukminin. Padahal dalam ilmu nahu kalau ala disebut sekali cukup gak? Wa ala alihi wa sahbihi, kan begitu, nggak perlu wa ala alihi wa ala ashabihi. Apa maknanya? Nah, kata ulama tafsir, kami turunkan ketenangan di hati Rasul dan di hati orang beriman karena yang diturunkannya beda. Ya, ada perbedaan ketenangannya Rasul dengan ketenangannya orang mukmin tuh ya. Beda. Makanya dipakein ala lagi. Karena yang ini alanya beda gitu. Ya, itu ala doang tuh ya. Gitu. Jadi Al-Qur'an begitu ajib, luar biasa tuh ya. Nah, ketika Allah turunkan as-sakinah di hati mereka, ya, mulai meredam. Sebab kenapa? Kalau nih nggak diredam sama Allah dengan ketenangan, ribut nih. Yang jelek Islam lagi. Ya. Makanya kita kadang-kadang kalau kita diprovokasi sama musuh, kita kudu tenang. Karena dampak ketika kita terpancing dengan provokasi musuh, habis Islam, jelek citra kita. Ya. Makanya ada orang misalnya sengaja mabok, sengaja bakar Quran, itu lagi ngapain sebenarnya? Provokasi. Dia pengen lihat Islam tuh buruk, Islam tuh jelek, teroris tuh. Ini gue cuma bakar Qurannya doang, dibom, jelek ke Islam. Tapi enggak, orang-orang beriman tenang hatinya, disantai aja. Lu bakar Quran, nih Quran di sini adanya. Allahu Akbar tuh ya. Ya. Jadi dia bisa bakar Quran, cetak lagi gampang banget. Ya, karena yang mereka cari respon kita. Ya, kalau kita panas, kita marah, akan muncul dampak yang lebih besar, yaitu citra Islam yang buruk gara-gara siapa? Gara-gara kita. Tapi kalau kita sakinah, kita sabar tuh, lihat Rasulullah direndahkan, ganti ya Ali Muhammad bin Abdullah, aneh nggak pengen Muhammad Rasulullah. Sayyidina Ali nggak mau, lan amhu abadah. Rasul pegang tangannya Sayyidina Ali. Rasul pegang, Rasul bimbing dengan tangannya sendiri menuliskan Muhammad bin Abdullah. Ini kata ulama mukjizat. Rasul pernah nulis itu. Tulisannya Muhammad bin Abdullah. Padahal Rasul nggak bisa nulis. Tapi di saat itu Allah kasih mukjizat, Rasul yang ganti sendiri. Kenapa? Sayyidina Ali nggak mau. Sampai pun nyawa dipertaruhkan, saya nggak bakal nulis Muhammad bin Abdullah tuh. Sehingga kata ulama usul, al-adab muqaddam alal imtisal. Adab itu didahulukan daripada mengerjakan perintah, hati perintahnya Rasulullah. Pertahankan adab itu. Sayyidina Ali tuh. Ya. Kan yang nyuruh siapa? Rasul. Perintah siapa? Rasul. Wajib gak hukumnya? Wajib. Tapi ini adab. Bertentangan dengan adab, Anda tinggalkan tuh perintah, Anda kedepankan adab. Al-adab muqaddam al-imtisal tuh ya. Ya. Adab dikedepankan. Contoh misalnya gini. Nih guru bilang gini, kata guru misalnya. Kita mah guru jangan kayak siapa-siapa, kayak temen aja. Ya, kayak temen gitu. Didengerin, siap bro gitu. Ya. Sehat Ustaz, sehat. Tepak-tepak gunakan. Ente kayaknya sakit, ente kayaknya sakit. Ya, gitu. Itu namanya mengerjakan perintah tapi meninggalkan apa? Adab. Itu ya. Nah ini ya. Jadi ketika diturunkan sakinah di hati Rasulullah dan di hati orang mukmin, meredaklah mereka. Tuh ya. Naam. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubihim. Akan tetapi Allah menjadikan mereka lebih mencintai dengan keimanan. Ya. Jadi kalau orang-orang mukmin, ya orang yang benar merasakan manisnya sholat, lebih nikmat keimanan daripada dunia. Ya, jadi kalau misalnya lagi sholat, kemudian terpikirkan di benaknya akan dunia, ditinggal dunia, yang penting sholat. Rendah sendal hilang nggak apa-apa, yang penting apa? Sholat. Wa zayyanahu fi qulubihim, dan dihiasi keimanan itu di hati mereka tuh ya. Afwan. Wa zayyanahu fi qulubikum, dihiasi di hati kalian.
Washkurillah, maka bersyukurlah kepada Allah, id ja'alaka ahlan lil wukuf baina yadayhi, manakala Allah menjadikanmu orang yang ahlan, orang yang layak dan pantas. Ahlan mana? Layak dan pantas. Lil wukuf, untuk berdiri di hadapannya tuh ya. Jadi kalau kita bisa sholat itu nikmat besar dari Allah yang tadi kita bahas ya. Gitu. Makanya tadi kembali lagi, jangan kayak orang munafik. Orang munafik hidupnya nggak enak, dia ibadah nggak enak, ngaji nggak enak, baca Quran nggak enak karena terpaksa. Ya. Oh nggak enak banget sama Rasul nih, udah nyuruh sholat kan gitu ya. Kayak dulu bocah-bocah ya Azmi ya. Anda jalan ke masjid, ke musola. Aduh Ustaz, ada Ustaz, kabur, lompat. Yang kegep mau nggak mau apa? Itu kira munafik gitu. Ya. Pas banget kita lagi jalan nih malam. Ketemu Ustaz, iya, ntar jangan lupa kalam ya. Iya siap guru. Pas ngaji ngantuk. Ya, kenapa ngantuk? Karena terpaksa gitu. Tuh. Jangan sampai na'udzubillah min zalik, capek iya pahalanya kagak. Kenapa harus bahagia? Fa innahu ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, karena orang yang sholat imma dua, imma dia ahlut taqwa, imma dia ahlut taqwa, ya al-wasilin, para aulia, imma dia ahlul maghfirah, ya as-salikin, al-awam tuh ya. Tuh. Jadi ahlul taqwa siapa tuh? Para aulia, ahlul maghfirah, ya orang-orang awam. Ahlu ayat taqyahu khalqah, orang yang ya dijaga, orang yang menjaganya dari makhluknya. Fayaghfiru liman ittaqah, dia diampuni, ya diampuni oleh yang menjaganya. Babul qiraah. Qala Allah Ta'ala fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau membaca Al-Qur'an maka ya ista'id, berlindunglah kepada Allah dari syaitanir rajim ya. Ini ada fawaid dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Qur'an, kalau ketemu kalimat idza dalam Qur'an pasti terjadi. Pasti terjadi ya. Fa idza qara'ta, apabila engkau wahai muslim membaca Qur'an, nah gitu, pasti terjadi. Idza syamsu kuwirat, idza samaun fatarat, pasti terjadi. Iza zulzilatil ardu zilzalah, pasti terjadi. Tapi kalau pakainya in. Nah, in ja'akum fasikum binaba'in fatabay yanu, belum tentu terjadi. Bisa iya bisa enggak. Kalau pakai in, ya. Apalagi yang pakai in Quran. In ahsantum li anfusikum. Bisa terjadi, bisa enggak. Tapi kalau pakai lau enggak bakal terjadi. Ya, lau. Lau kana fihi ma alihatun ya la fasadata. Kalau di dunia ini ada dua Tuhan pasti rusak. Terjadi enggak? Enggak. Karena pakainya apa tadi? Lau. Apalagi yang pakai lau? Lau anzalna hazal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian. Nah, tuh, ya. Kalau pakai lau enggak terjadi. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas samawati wal ard. Kalau seandainya penduduk kampung itu semuanya beriman dan bertakwa, kami turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Kenyataan enggak? Ada enggak? Enggak ada. Pasti ada yang maksiat, ada yang taat. Jadi antara apa tadi? Iza, in, sama lau. Ya. Maka kalimat iza jika bertemu qara'ta fi'il madi maka maknanya berubah menjadi mudhari'. Maknanya mustakbal, ya. Faida, maka apabila engkau hendak, ya, bukan telah. Ya. Kaidahnya begitu. Ya. Jadi kalau iza ketemu apa? Fi'il madi maka maknanya telah. Maknanya apa? Akan, ya. Maka apabila engkau akan membaca Quran, fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Minasyaitonir rajim. Ya. Innahu laisa lahu sultan. Ajib nih, masyaallah. Sesungguhnya setan itu kagak punya sultan, enggak punya kekuasaan. Ya. Setan itu kagak punya kekuasaan. Ya. Alalladzina amanu, atas orang yang beriman. Ya ini. Kita kan tahu ya dalam Quran ada dua kalimat, al-mu'minun sama apa? Allazina amanu. Yang mana lebih kuat? Al-mu'minun. Siapa al-mu'minun?
orang soleh, para wali, al-mu'minun. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Makanya ada yang nanya gini, Ustadz, saya ini termasuk orang soleh gak sih? Simpel aja. Kalau kita pengen tahu kita soleh apa enggak, atau lagi soleh apa enggak, coba disebut nama Allah, bergetar gak hati? Kalau gak getar belum soleh. Ya. Jadi kalau kita lagi duduk terus kita zikir, kok gak ada getaran, berarti dalam kondisi lagi belum soleh atau lagi gak soleh. Ya. Bersihin lagi hati kita. Setelah bersih nanti cek lagi, zikir lagi, bergetar hati baru soleh. Ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakkallah ya Allah. Ini ciri orang yang gak soleh tadi, takut-takutan. Mau kawin takut. Ya. Kenapa ya takut? Duitnya dari mana? Tuh kan takut. Ntar nyampe gak ya? Tuh kan takut. Itu berarti lagi gak soleh. Kalau dalam kondisi soleh, gak pikirin masalah dunia, mereka tawakal sama Allah. Ya, jadi cirinya dua diantaranya, apa tadi? Hati yang bergetar dan tawakal kepada. Nah, Allah berfirman tuh, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Setan gak bisa godain orang yang tawakal sama Allah. Dua tuh, gak bisa digodain sama setan tuh ya. Apain setan ngapain sih kerjaannya? Yuwaswis. Bikin was-was. Nang, bulan Juni dikit lagi nang. Belum nyampe dana nih. Nah, ente ke orang pinter apa nih? Abisan ente ziarah kagak gobul-gobul ini. Nah, yuwaswis tuh. Lu ngapain sih nang ngaji mulu? Mending lu narik buat dari tambahan. Ya. Daripada kerja kurang, narik Gojek. Ya. Sekalian Grab juga, Shopee ketiga tuh, 3 akun kalau perlu. Dibikin ragu, dibikin was-was tuh nggak tenang, seolah ragu dengan janji Allah. Uduni, tuh ya, nyantai tenang nang, santai tuh. Tanggal berapa dah? 13 Juni tuh, nanti kita hadir acara Nanang ya, live streaming nanti deh. Ya, itu yang bikin ragu tuh ya. Nih besok doain mudah-mudahan Allah kasih kita rezeki bisa beli tanah sebelah. Ya. Berapa ya duitnya? Ya itu. Misalnya 2M, gede kecil. Buat kita gede, buat kita gede. Jangan 2M. 50 juta aja puyeng Nanang. Ini 2M loh, 2M. Misalnya ya kita misalnya. Buat kita mah gede, buat Allah apa? Kecil. Kita sandarin namanya Allah biar Allah yang beliin, tuh gitu. Ya apa susahnya? Cuman begitu doang kan ya. Di sini yakin namanya Allah. Ya. Guru, ternyata yang udah 2 tahun nih kita beli tanah kok nggak kumpul-kumpul duitnya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita usaha hasil urusan siapa? Allah. Mungkin bukan zaman saya tak kebeli, mungkin zaman anak saya atau zaman siapa yang jelas kita usaha hasil urusan siapa? Allah. Ya. Simpel banget kan ya. Guru saya udah ikhtiar, udah nikah lama-lama belum punya anak juga. Udah doa belum? Udah usaha belum? Udah ziarah belum? Udah. Minta doa orang soleh? Udah. Ya udah. Tugas kita cuman usaha hasil urusan siapa? Nah itu yang tawakal begitu tuh. Jadi nggak dibikin was-was lagi. Ah, lo percuma juga lo ngaji. Lo percuma juga lo ibadah. Doa lo nggak dikabul. Sampai gara belum punya anak kan. Nah itu akhirnya ragu. Akhirnya ngapain gue sholat ya? Kalau nggak ada, nauzubillah men. Waduh, nauzubillah min tak ngeri itu. Nah itu yang kena pengaruh sama setan. Makanya setan gak bisa pengaruh sama orang yang tadi itu. Beriman dan tawakal. Ya. Dalam kitab tafsir Fadilatul Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsir surat Al-Fatihah. Ya, disebutkan bahwasanya setan itu menyerang kita dari segala penjuru. Segala penjuru. Kanan kita, kiri kita, depan kita, belakang kita. Mereka yuwaswis qulubana. Membikin was-was dari segala arah. Cuman satu arah yang mereka gak sentuh, arah ke atas gak ada. Itu hubungan kita sama siapa? Allah. Makanya orang yang sudah yakin sama Allah, dia pandangnya ke atas saja, dia pandangnya ke Allah, udah selesai. Gak ada yang bisa ganggu dia. Ya. Wa innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Sungguh ya, pengaruhnya, kekuasaannya setan itu 'alal ladzina yatawallawnahu, atas orang-orang yang berpaling dari Allah, tuh yang jauh dari Allah, gampang banget dibisikinnya itu ya, kena pengaruh setan. Makanya tadi kaitannya sama istiazah apa? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Kalau ente baca ayat Quran, minta tolong perlindungan sama Allah. Jangan sampai ente baca Quran tapi salah memaknakannya. Ya, jangan sampai ente belajar tapi salah paham dengan gurunya.
Jangan sampai ente berkhidmah tapi salah dalam niatnya. Karena apa? Itu yang diserang sama setan, niat kita, hati kita. Ya. Lu ngapain sedekah mulu? Kak gobul doa lu. Nah ini nih setan ini. Ya. Ada orang minta, guru saya pengen punya hajat begini. Yaudah ziarah. Hari, 2 hari, 3 hari. Sampai sekian hari nggak gobul juga. Nah setan datang bisikin. Percuma juga lo ziarah. Nah itu. Enggak ada yang percuma. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Yang beramal walaupun sebiji atom. Kalau kata Ustaz Soleh apa? Sebiji sawi katanya. Sama kol enggak tuh? Biji sawi kayak pernah lihat biji sawi? Ada biji sawi? Ada ya? Orang yang beramal sekecil biji sawi akan kebaikan, dia akan melihatnya nanti. Jadi enggak ada yang sia-sia. Mungkin Allah sayang sama diri kita nggak dikasih sekarang karena kalau dikasih sekarang bisa jadi nggak tepat waktunya. Ya, kita nggak biasa miara ikan, ya nggak biasa miara ikan, dikasih ikan mahal arwana, harganya ratusan juta, pas kita piara mati. Ya, kita belajar sampai jago miara ikan, pas dikasih lagi, nah hidup tuh mendingan mana gitu. Tadi barusan saya nonton cuplikan di YouTube. Ada seorang bapak ngebunuh anak-anaknya. Kan PA nih orang ya. Dia ngebikin, digedein, dibunuh, kan konyol. Ditanya alasan kenapa? Anak saya berisik mulu tiap hari, tiap detik katanya begitu. Ngomel, saya takut ganggu tetangga. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya salah kita lagi ngaji nih, dia bercanda di ini, diteriak di ini, kan ganggu tuh. Akhirnya kesel banget dibunuh anaknya, ya Allah. Tuh. Nauzubillah min salik tuh. Kenapa? Dia belum siap menerima anak, begitu jadinya. Gitu. Ya kita kan namanya anak kan, ya Allah ya Rabbi dah. Ya. Kalau anak kita anteng enak kayak Denny anteng diam gitu. Diam berak iklan. Kita kayak Munjir mana Munjir? Tuh anteng, dia anteng banget ya. Anteng tuh, udah lagi ngimpi Rasulullah lah gitu. Karena kan enak kan, Munjir anteng tuh, punya anak tuh kan kayak Ujang tuh. Dia pinter loh ya. Kan anak kecil kalau disuruh makan kan lagi makan apa? Pinter anak apa? Ujang makan mulu tuh. Makanya pinter dia. Anak pinter dia. Ya kan anak kecil kan gak usah belajar fisika kimia, cukup makan yang rajin, bener pinter gak? Pinter itu. Ujang berarti pinter. Nggak pakai disuruh kan pinter banget tuh. Ente coba bayangin tuh, kenapa tuh orang tua bisa bunuh anaknya? Karena belum siap. Ya. Ini mental kita ya. Punya anak nggak segampang itu, banyak ada istilah namanya baby blues ya. Tuh emaknya puyeng, kenapa tiap hari ngurusin bocah? Biasa dia ngurusin orang, biasa kerja, biasa di kantor, biasa ke hangout, biasa staycation, mampir di Kemang sana, senoparty situ. Tahu-tahu disuruh ngurusin bocah di rumah aja. Puyeng gak balanya? Tuh, akhirnya apa? Anaknya dibunuh. Ada gak yang bunuh anak kemarin yang perempuan ibu? Tuh, itu belum siap namanya gitu. Ya. Makanya udah kita berdoa sama Allah, ntar ketika udah siap Allah kasih. Gitu. Annahu man tawallahu fa annahu yudilluh. Tuh. Bahwasanya orang yang begaul sama setan, fa annahu yudilluh, maka sungguh setan akan nyesetin dia. Gitu. Ya. Gimana begaul sama setan? Itu bisikan-bisikan, itu kan setan yang bisikin. Segala bisikan buruk yang datang sama kita itu bisikan siapa? Setan. Lu mau aja dimanfaatin tuh. Ya. Aduh kita sedekah nih, bantuin. Kok kita kurang dihargai di situ ya. Ya. Lantas bisikin, lu mau aja dimanfaatin, setan itu. Ya. Ada seorang pedagang, ini yang cerita Kiai, saya lupa namanya siapa. Itu pedagang ini diangkat jadi wali. Gara-gara apa? Sering bantuin pondok, cuman nggak pernah ngasih tahu siapa namanya. Semua pondok di Jawa yang besar-besar, dia yang handle semua, dikasih banget. Allah angkat jadi wali. Setelah meninggal dikasih tahu. Ya. Apa amalannya? Itu sedekah sirriyah. Ya.
Nah sekarang antum bantuin pondok, lillah apa enggak? Kalau lillah antum nggak bakal protes kalau antum nggak disebut namanya. Ya. Ini pembangunan, Bapak lagi pelelangan karpet apa tuh? Karpet As-Salafiyah. Ya. Kita nyumbang nih sekian juta, kan ada listnya tuh. Si fulan nyumbang sekian. Kebetulan nama kita nggak masuk, padahal nyumbang gede juga 10 juta. Terlihat ikhlas apa enggaknya dari hati kita. Gue sedekah di situ nggak dihargain, gue besok masjid yang ngono aja dah, udah pasti nggak ikhlas, itu udah selesai. Itu. Nah makanya ini tadi tuh yang kita cari, ikhlas tuh. Nah yang ikhlas ini yang nggak bakal diganggu setan. Yang sering dibisikkan kan yang orang yang mencari sesuatu, dia nyari sesuatu dibisikin dah. Lu ngapain sedekah di situ? Mending sedekah di sana dihargain. Di situ lu nggak dihargain, masuk tuh setan, kena tuh dia. Udah lepas tuh ya segala bisikan setan, udah kita pasrahkan sama Allah bahwa Allah nggak bakal pernah menyia-nyiakan kebaikan hambanya. Wadhkur ahdallah, maka ingat janji Allah apa? Innallaha la yukhliful. Allah nggak pernah ingkar janji, udah gitu ya. Udah nggak usah ngeluh dengan kehidupan, insya Allah apa yang kita kerjakan dibalas sama Allah. Wa mitsaqahu, ingat perjanjian Allah dalam wahyunya dan dalam Qur'annya. Wandur kaifa taqra kalamahu, lihat bagaimana cara engkau membaca kalamnya. Ya, wa kitabahu, cara baca kitabnya. Warattil wa tadabbar, baca dengan tartil pelan-pelan dan tadabburkan maknanya, renungin maknanya. Tuh ya, makanya enaknya kalau kita baca Quran tuh baca sambil paham, enak, nikmat. Kalau kita baca paham, nikmat, jadi berasa lagi ngobrol sama Allah. Ya kemarin kita lagi bahas tuh ya. Kita lagi pas banget buka Quran, tahu jawaban yang aneh lagi cari di Quran adanya tuh ya. Makanya yang muamalah dengan Quran, bukan kita doang yang membacanya, tapi Quran akan memberikan kita makna dan ilmunya buat kita. Asal syaratnya apa tadi? Paham. Kalau nggak paham nih, ada aplikasi Quran ya. Di Quran banyak sih ada aplikasinya, tinggal buka yang ada artinya tuh. Jadi atasnya Arab, bawahnya apa? Arti. Kan sambilan tuh, baca, terus baca bawahnya dikit. Oh ini maknanya gitu. Tapi masih belum kebuka kalau memang kita belum paham tafsirnya gitu. Kadang maknanya paham, cuman tafsirnya apa gitu. Ya. Kemudian waqif inda wa'dih, berhentilah engkau ketika membaca akan janjinya. Tuh. Wa wa'idih, dan ancamannya. Ya. Kalau janji banyak dah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi, itu urusan rezeki. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini melainkan Allah sudah catat, Allah sudah jamin rezekinya. Ya. Adapun ancamannya, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan, siapa yang berpaling daripada peringatanku, dalam tafsirnya Al-Qur'an, maka kehidupannya akan kehidupan yang sial tuh ya. Kehidupannya ya rusak ya. Itu ancaman dari Allah. Wa amsalih, coba berhenti juga pada amsalnya, tamsil beliau banyak di Quran tuh. Sampai ulama membuat kitab khusus namanya Al-Amsal fil Quran. Perumpamaan dalam Quran. Yang tadi tuh ya, perumpamaan siapa tuh? Orang munafik, seperti orang yang menyalakan obor, menyalakan api, tapi apinya nggak ada cahayanya. Panas didapat, gerah, capek ya, tapi nggak dapat cahayanya tuh. Wa mawaidihi, juga perhatikan akan mawaiznya, nasihat Allah buat kita. Wa amrihi, perintahnya. Wa nahyihi, larangannya. Wa muhkamihi, ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi jangan sekedar dibaca doang gitu ya. Makanya ada orang ya yang baca Quran, dia itu ngejar hatam kayak Imam Syafi'i ya, sehari berapa kali? 2 kali hatam. Imam Syafi'i wajar 2 kali hatam udah paham isi-isinya. Ya. Kita coba ke Imam Syafi'i, ke belengker gitu. Ya. Baca cepet gitu kan, kayak tawon. Ya. Tapi kita nggak paham apa-apa. Ya. Kita mazhab mana? Kualitas apa kuantitas? Ya gitu. Nah, makanya kalau bisa, saya pernah ngamalin dulu gitu. Saya bagi 2 hatam. Yang pertama hatam paham, hatam isi. Yang kedua hatam Quran, hatam bacaan. Ya. Kita baca hatam Qurannya siang, ya. Kita hatamkan maknanya malam, gitu. Atau sebaliknya.
Yang jelas antum pernah baca Quran dari awal sampai akhir terjemahnya. Itu. Kalau bisa, ya. Karena tadi ketika kita nyari masalah hidup, ya, solusi hidup, di Quran ada semua. Ya. Bahkan ada orang saklek banget ini. Semua yang ada di alam semesta sudah dibahas di Quran. Nggak keluar. Ya. Quran bahas Firaun, ada gak Firaun zaman sekarang? Ada, siapa namanya? Siapa namanya Firaun zaman sekarang? Hah? Kencengin dikit suaranya. Ternyata tukang somai lewat, tek 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 tek. Ya. Semua ada dan berputar lagi nanti. Ya. Berputar. Quran menceritakan tentang Nabi Allah Khidir dan Nabi Musa. Ada gak contohnya? Ada. Semua, korunnya ada, semua ada, berputar. Kita yang mana itu? Nauzubillah, jangan sampai jadi Firaun tuh ya. Wa inni la akhsha an takuna iqamatuka hududahu ghaflah. Kata Imam Ghazali, aku khawatir ya, iqamahmu, penegakkanmu akan batasan-batasan Allah itu ghaflah, dalam keadaan lalai. Ya. Aku takut engkau ngerjain perintah Allah lalai, sholatnya lalai, baca Qurannya lalai, zikirnya lalai. Cuman jangan gak dikerjain. Kata Ibnu Athaillah, lebih baik engkau berzikir dalam keadaan lalai daripada gak ngerjain zikir sama sekali. Min tadi ika hududah, daripada engkau menyia-nyiakan akan batasannya. Ya. Jadi kalau kita pengen ngerjain sholat, ya, tuh jaga juga khusyuknya gitu. Begitu maksudnya. Orang baca Quran, jaga juga amalannya. Jangan baca Quran rajin tapi amalnya dilanggar mulu, gitu. Ya. Wa qala Allah azza wa jalla fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Tuh. Ya. Ini khitab nih. Maka perkataan apakah sesudah Al-Qur'an mereka akan beriman? Ya. Kalau Quran aja udah enggak dipercaya, omongan siapa lagi yang mau dipercaya? Al-Quran udah bilang nanti akhirat begini, neraka begini, dia gak percaya. Orang yang gak ibadah akan sengsara, dia gak percaya. Orang yang menjauhi Quran hidupnya miskin, dia gak percaya. Siapa lagi yang mau dipercaya? Allah aja kagak dipercaya. Ucapan guru maklum gak dipercaya manusia. Ini ucapan Allah. Ya. Mana kosomalun min sodako, harta gak berkurang gara-gara sedekah. Gak bakal miskin orang yang sedekah. Cuman ditengahi sama Allah. La taj'al yadaka maghlulah wa la tabsutha kullal. Jangan terlalu pelit, juga jangan terlalu jor-joran, semua-muanya buat orang. Ntar kita nyesel. Ini kan besok nih kan nih mau lebaran kan gitu. Punya duit nih kita, ada teman minjem duit. Sedangkan kita juga butuh, pinjemin apa enggak? Lihat-lihat tengah-tengah ambil. Ya. Kalau memang kita mampu buat semuanya dan kita punya duit lebih lagi, kasih nggak apa-apa. Tapi kalau memang duit buat itu-itunya, ya Robi itu ya, buat itu-itunya doang tuh. Ya, ente boleh kasih, boleh minimal dikit dah. Berapa minjam? 1 juta nih, cepet dah, gue bisanya cepet doang. Jangan nggak banget begitu. Jangan enggak banget tuh ya. Kalau nggak bisa minjemin 2 juta, ya minimal 200 dah. Gitu ya, jelas? Bisa nggak? Ngomong bisa, tar ada yang minjem lagi. Nanang udah siap-siap udah mau WA Nanang tuh. Udah ngetik deh siapa yang bisa tuh. Tenang nang, nyantai ya. Ya, faman ya tawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, yang bertawakal ame Allah, Allah cukupin. Udah gitu aja ya. Jadi kalau perkataan Allah dia enggak terima, dia enggak imanin, terus perkataan siapa lagi yang mau dipercaya? Wallahu a'lam. Semoga Allah luaskan hati kita, Allah jadikan kita orang-orang yang dijaga Allah. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bertawakal pada Allah, dan Allah mudahkan segala urusan kita, dunia dan akhirat kita. Yang pengen kawin Allah mudahkan, yang udah kawin Allah langgengkan, yang belum punya keturunan Allah berikan anak-anak yang soleh soleha, rezeki halal thayyibah. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah syarril Fatihah karamatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair wa akhtimna bil khair waj'al wal hadirina min al khair. Allahumma yassir umurana balligh maqasidana waqdi hajatina ikdi duyunana ya Allah bi rahmatika nastaghith. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna tawil wahdina ila sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.